Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari kelas Ekonomi Makro D yang dibimbing oleh Ibu Sri Andriani ST MSI. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Citra Dwi Meita dan Hafiz Fajari. Di sini kami akan membahas materi mengenai perdagangan internasional. Tahukah kalian apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan internasional dilakukan oleh penduduk suatu negara, baik antar perorangan, antar individu dengan pemerintah, dan pemerintah dengan pemerintah. Tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, bertujuan untuk tukar-menukar barang dan jasa. Yang kedua, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi. Yang ketiga, mempererat kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Yang keempat, mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor, serta mempengaruhi neraca pembayaran internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor produksi negara. Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Yang kedua yaitu perbedaan selera. Contohnya yaitu negara A dan negara B sama-sama menghasilkan daging sapi dan daging ayam. Namun masyarakat negara A tidak menyukai daging sapi, sedangkan masyarakat negara B tidak menyukai daging ayam. Dengan adanya perbedaan selera, dapat terjadi ekspor yang menguntungkan di antara kedua negara. Yang ketiga, adanya komunikasi dan sarana transportasi yang semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan memudahkan mobilitas arus barang dan jasa. Yang keempat, perbedaan penguasaan teknologi yang disebabkan karena teknologi yang tidak merata. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, kebutuhan setiap negara akan terpenuhi. Kedua, negara pengekspor akan memperoleh devisa. Lalu, setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Dan yang terakhir, dapat mendorong kegiatan ekonomi di suatu negara. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan mata uang. Yang kedua, adanya kebijakan impor di suatu negara. Lalu, perbedaan bahasa antar negara. Dan yang terakhir, adanya pengenaan bea cukai yang tinggi. Teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak. Teori ini mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Teori ini terjadi ketika sebuah negara lebih unggul dalam dua produk yang dihasilkan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah. Lalu yang ketiga ada teori permintaan timbal balik. Teori ini yaitu mencari keseimbangan pertukaran antar dua barang dengan perbandingan pertukarannya. Dan yang terakhir ada pandangan kaum merkantilisme. Kaum merkantilisme beranggapan bahwa untuk mencapai kekayaan, kemakmuran, dan kekuasaan, logam mulia harus diperbanyak melalui perdagangan. Hubungan pendapatan nasional dengan perdagangan internasional. Semakin tinggi tingkat pendapatan serta semakin rendah kemampuan menghasilkan barang, maka impor semakin tinggi. Secara matematis ditulis dengan M sama dengan MO plus MY. Dengan M adalah jumlah impor, MO adalah impor otonom, M adalah marginal propensity to import, dan Y adalah pendapatan.
wujud perdagangan internasional. Yang pertama adalah impor. Pengertian impor yaitu masuknya barang dari negara lain. Dan yang kedua ada ekspor. Ekspor merupakan penjualan barang dalam negeri ke luar negeri. Perdagangan internasional dalam perspektif Islam. Menurut pandangan Islam, perdagangan internasional diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan perdagangan ini. Thank you.